kebijakan saat ini ya, regulasi sektor keuangan kita kan sudah sangat kuat ya, sehingga perbankan kita relatif lebih resilient terhadap berbagai guncangan. Karena kita pernah mengalami beberapa badai krisis 97, 98, 2007, 2008. Jadi karena memang sudah tercipta regulasi yang sangat kuat untuk perbankan tersebut, jadi perbankan kita sudah mengantisipasi ya berbagai hal. Karena kita punya misalkan CAR yang cukup kuat ya, CAR kita pada Februari ini misalkan 26,02%, NPL kita terjaga, ada program restrukturisasi ya yang memang disiapkan untuk menjaga kemarin pada saat pandemi COVID-19, dan kemudian juga memang likuiditas yang perbankan ini sendiri yang cukup terjaga. Jadi karena kinerja pertumbuhan ekonomi kita juga relatif baik dan itu juga berdampak positif ya kepada kinerja perbankan kita. Jadi dengan kekuatan fundamental perbankan yang memang sudah memiliki modal regulasi yang kuat tadi, terutama pemenuhan modal, karena bank itu kan sangat utama ya dari sisi permodalan dan likuiditas. Nah, semuanya itu sudah diatur dan kemudian selalu dipantau begitu ya. Nah, oleh karena itu perbankan kita juga menjadi lebih disiplin. Dan kemudian yang kedua, tadi dari sisi kondisi ekonominya memang cukup kondusif ya dari sisi pertumbuhan ekonomi, dan pastinya perbankan juga mendapatkan keuntungan dari kondisi ekonomi kita yang juga terjaga tadi. Sehingga itulah sebabnya meskipun ada guncangan global ya perbankan kita relatif lebih siap ya. Jadi hasil stress test dari BI, LPS maupun OJK menunjukkan bahwa perbankan kita cukup kuat ya. LPS juga kemarin cukup kuat di level ASEAN ya dari sisi coverage-nya dan sebagainya itu juga cukup aman, sehingga ketika kemarin ada guncangan SVB ya itu cukup terkendali. Dan kebetulan perbankan kita juga exposure-nya terhadap kripto, terhadap produk-produk derivatif waktu GFC seperti Amerika ya itu relatif terbatas, sehingga dan itu terkendali ya, sehingga kita relatif lebih aman dari guncangan-guncangan yang ada. Itulah sebabnya ya mengapa kita lihat kinerja perbankan juga cukup baik ya, dan berkembangnya juga sektor realnya, sehingga juga perbankan tadi mendapatkan efek positifnya. Jadi ada dari sisi fundamental memang regulasinya sudah kuat, dan yang kedua juga apa tuh namanya, kondisi ekonominya memang bagus dan kondusif untuk perbankan berkembang, dan yang ketiga tadi dari sisi kehati-hatiannya ya, penerapan manajemen resiko ya tadi terhadap produk-produk derivatif yang terbatas dan juga terhadap kegiatan-kegiatan yang spekulatif itu memang relatif terbatas. Itulah sebabnya kita relatif baik saat ini perbankan. Baik, tapi kalau kita melihat pertumbuhan kredit perbankan di bulan Maret, data Bank Indonesia ini justru tumbuh melambat begitu. Apakah kinerja perbankan yang ciamik ini masih akan terus berlanjut? Ya, tapi kan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan kondisi Covid, pemulihan itu sudah terlihat ya. Cuman artinya ini kan menurun dibandingkan ini ada seasonality, kalau kalau kita lihatnya pertumbuhan kredit itu bulanan kan pasti ada seasonality dibandingkan bulan sebelumnya turun. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi masa pandemi ya tentunya kita sudah membaik, demand sudah mulai pulih. Tapi memang istilahnya ada naik turun karena seasonality effect ya. Dan kemudian juga pertumbuhan kredit itu sendiri kan juga sangat tergantung dari kondisi ini ya, economic real sektornya. Jadi kalau sedikit ada perlambatan di economic real sector itu biasanya procyclical ya si kredit perbankan ini. Nah, jadi kredit perbankannya pun biasanya ada adjustment karena kan memang kita ada sedikit perlambatan akibat resesi global yang terjadi di 2023 ini ya, perlambatan global. Nah, otomatis ada efeknya karena biasanya dia relatively procyclical, tapi secara overall kalau kita lihat sudah ada perbaikan pasca pandemi gitu kan. Jadi adanya kenaikan suku bunga ya mau nggak mau itu juga mempengaruhi si kredit ini gitu. Nah, itu memang ada, tapi kan tetap tumbuh gitu ya. Artinya kita lihat cuma memang belum seperti yang kembali ke angka-angka dulu sebelum terjadi krisis. Kan sebelum 2019 kredit growth kita kan rata-rata 15-20% ya. Bahkan pernah mencapai 30% gitu waktu agak overheat kita ya. Kalau pakai angka itu memang belum kembali ke angka itu, tapi kalau kita bandingkannya dengan pada saat pandemi itu recovery dari kredit sudah mulai ada. Cuma memang karena kenaikan bunga yang terjadi dan kondisi ekonomi yang memang ada sejumlah challenge ya, pertumbuhan kreditnya belum kembali ke level yang kita harapkan dulu seperti 15-20 seperti itu. Baik, kita akan tanyakan tanggapan Pak Anggito seperti apa. Kalau Bu Lisa katakan ini sebenarnya seasonal saja. Kalau menurut Anda seperti apa Pak Anggito? Ya, terima kasih ya atas kesempatannya. Jadi judulnya sangat menarik ya, yang disebut sebagai rapot perbankan Ciamik, tapi kreditnya kok belum deras. Berarti Ciamiknya bukan karena kredit kan, kira-kira gitu ya, bukan karena net interest margin. Tapi kenapa dia bisa Ciamik ya? Ciamiknya karena pendapatan bank sekarang yang cukup signifikan kan dari fee base ya, satu. Yang kedua, pendapatan bank
itu terjadi karena pendapatan lain-lain, bukan dari net interest margin. Kalau kita lihat kenapa BRI bisa sampai puluhan triliun Mandiri juga, padahal kredit loan pendapatan dari NIM-nya atau dari kreditnya sangat tipis. Jadi kira-kira ini ya rada nggak wajar ya menurut saya, karena pendapatannya bukan dari intermediasi perbankan, tapi mungkin dari jual aset ya, aset-aset yang dulunya diberikan ataupun pencadangan yang dulunya cukup tinggi, tetapi nampaknya bank bisa merelekskan pencadangannya sehingga labanya tinggi. Dari dulu yang dicadangkan 100%, kemudian ketika nggak terjadi kan dia bisa menjual aset, dapat penjaminannya dijual dan itu menjadi pendapatan. Saya kira itu fenomena yang cukup unik ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari sisi laba operasi perbankan mungkin nggak ciamik ya. Nah, yang ciamik itu ya dari operasi-operasi non intermediasi. Nah, memang di sisi pertumbuhan dari fee base juga meningkat ya, kan sekarang bank-bank itu melayani nasabah dengan pelayanan-pelayanan digitalisasi itu yang cukup memberikan tambahan revenue. Tapi itu sebetulnya menggambarkan bahwa situasi ini belum pulih ya, karena intermediasinya masih di bawah 10%. Kemudian memang dari sisi N1-nya M2 cukup tumbuh tinggi ya dari sisi pendapatan deposito, tapi nggak tersalur di kredit ya. Kalau sekarang tumbuh dari mana kreditnya? Dari KUR nampaknya yang tumbuh tinggi gitu. Jadi sebetulnya bank ini masih sangat volatile, sangat menurut saya sih belum stabil ya. Bank itu bisa tumbuh tinggi kalau dia itu mendapatkan memperoleh pendapatan dan laba dari operasi perbankannya gitu. Itu Mbak. Jadi saya masih cenderung setuju sih dengan judul yang Anda sampaikan itu ya. Raportnya ciamik tapi belum dari kredit, belum dari operasi perbankan itu sendiri.